Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional atau KPRBN di Istana Wapres Jakarta. Dalam arahannya, Ma'ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua KPRBN meminta kementerian dan lembaga untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dia meminta instansi terkait untuk mengoptimalkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi. Ma'ruf juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, terutama yang berkaitan dengan isu prioritas. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Ma'ruf menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Ini termasuk peresmian Mall Pelayanan Publik Digital, optimalisasi identitas kependudukan digital, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ma'ruf menyatakan bahwa selama 5 tahun terakhir, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi. Penyederhanaan birokrasi juga telah dilaksanakan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Perlu dibenahi. Apalagi kita masih harus merancang grand design untuk periode 2025-2045. Arah kebijakan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangkan persaingan global. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024, saya selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional meminta para menteri terkait untuk pertama, terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebijakan yang dirumuskan harus berdampak nyata dan selaras dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional. Isu-isu yang perlu tindak lanjut segera, misalnya aturan turunan Undang-Undang Manajemen ASN juga perlu perhatian khusus. Kedua, mengoptimalkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi. Pemetaan instansi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung harus dapat mempercepat dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Perumusan grand design baru untuk periode 2025-2045 dan peta jalan reformasi birokrasi tahap pertama juga harus sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru. Dan ketiga, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya yang terkait isu prioritas. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan sesuai tema yang sudah dilaksanakan. Seperti pada isu penanggulangan kemiskinan atau penyederhanaan birokrasi di instansi pusat dan di daerah. Hasil evaluasi agar dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya. Yang keempatnya adalah mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Percepatan peresmian MPP digital di berbagai daerah akan meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat dan membuat birokrasi lebih responsif dan efisien. Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi seluruh kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah atas capaian reformasi birokrasi di periode sebelumnya. Hasil ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang baik dalam menjalankan grand design dan peta jalan reformasi birokrasi yang telah disusun. Saya harap pelaksanaan
reformasi ini dapat terus berlanjut dan semakin mendekatkan kita pada cita-cita Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia. Pencapaian saat ini bukanlah titik akhir dari perjuangan kita mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel, tapi menjadi dasar perumusan kebijakan reformasi di